Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Temanggung, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Temanggung, yang terhormat tim guru dan karyawan SMA Negeri 2 Temanggung, dan yang terhormat rekan-rekan orientasi pengenalan nilai dan etika PPPK SMA Negeri 2 Temanggung dan SMA Negeri 3 Temanggung. Nah, untuk hari ini kami atau saya ingin melaporkan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang saya mengambil judul penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sejarah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Temanggung. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu. Pergi sekolah naik metro mini, pulangnya pakai permadani. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti yang akan presentasi hari ini. Ya, jadi kami unit kerja di SMA Negeri 3 Temanggung dengan NIP 1989 04 30 20 23 21 2014. Saya di sini mengampu ngapel sejarah. Nah, tujuan dari pemaparan hari ini yaitu adalah latar belakang dan maksud tujuan. Untuk yang maksud atau tujuannya yaitu satu atau A, memberikan pemahaman komprehensif mengenai nilai-nilai dasar etika dan budaya. Yang B, membekali pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan. Untuk tujuannya, peserta mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK. Kemudian tujuan yang kedua yaitu yang B, peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Nah, untuk judul yang saya ambil pastinya ada hal mengapa saya mengambil judul tersebut, yaitu ada isu tentang perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka. Kemudian yang B, kurangnya kesadaran para siswa dalam mengimplementasikan dimensi belajar Pancasila. Kemudian yang C, pentingnya penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sejarah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, isu yang saya angkat yaitu kurangnya kesadaran para siswa dalam mengimplementasikan atau menerapkan dimensi pelajar Pancasila dalam pembelajaran sejarah. Gagasan yang saya angkat, penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran sejarah yang menyenangkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam RHK yang saya buat, saya mengambil 5. Yang pertama yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang ketiga, terlaksananya pembelajaran dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seperti seminar, lomba karya yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru wali kelas atau sebagai wali kelas. Nah, untuk RHK yang pertama yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan sebagai acuan peningkatan pembelajaran. Nah, di sini untuk RHK yang pertama saya mengambil langkah yaitu membuat administrasi pembelajaran seperti TP, CP, ATP, dan modul pembelajaran. Kemudian saya juga menyusun dan menguji materi ajar dengan cara melakukan koordinasi dan komunikasi dengan sesama guru mapel sejarah ataupun dengan mapel yang serumpun. Nah, dari yang akan saya lakukan atau langkah-langkah yang saya lakukan, diharapkan bisa masuk ke dalam nilai berakhlak yang diharapkan yaitu saya mempelajari CP ATP dengan cermat dan teliti, akuntabilitas. Kemudian yang kedua, saya mencari bahan untuk pembuatan modul yang selaras dengan ATP, yaitu harmonis.
saya mencari bahan dan sumber yang dipertanggungjawabkan, yaitu akuntabilitas. Setelah saya menyusun modul sesuai dengan keahlian saya, yaitu berkompeten. Ini untuk RHK 1. Kemudian yang kedua, saya akan melaksanakan atau terkelolanya pelaksanaan pembelajaran jarak yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, untuk mewujudkan ini, langkah-langkah yang akan saya lakukan seperti biasa. Yang pertama itu presensi. Kemudian setelah presensi, saya akan melakukan apresiasi kepada siswa atau kita sebut memotivasi. Jadi di awal pembelajaran yang kita lakukan adalah memotivasi siswa agar apa? Siswa itu termotivasi untuk pembelajaran sejarah itu sendiri. Yang kedua, saya akan mendownload atau mengunduh media pembelajaran, aplikasi-aplikasi terbaru yang menarik tentunya untuk siswa-siswa di era Gen Z sekarang. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dan menyampaikan materi dengan cara berdialog. Seperti kita ketahui, apalagi mapel saya sejarah, kalau saya hanya bercerita sendiri, pastinya akan mengantuk. Nah, di sini maka saya akan memperbanyak menjelaskan materi dengan cara berdialog juga dengan peserta didik. Kemudian yang keempat, menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Sekarang media pembelajaran inovatif itu semakin banyak kita jumpai. Nah, itu akan saya gunakan untuk pembelajaran sejarah. Yang kelima, melaksanakan teknik stop untuk pembelajaran sosial emosional dengan teknik mindfulness. Jadi di sini teknik stop itu untuk membuat siswa yang tadinya belum fokus menjadi lebih fokus, yang tadinya jenuh bisa menjadi tidak jenuh kembali. Dan ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menitan. Nah, yang keenam akan melakukan refleksi bersama di tiap pembelajaran. Jadi yang terpenting adalah setiap pembelajaran itu kita harus melakukan refleksi bersama. Nah, di sini ada nilai berakhlak, yaitu saya memulai pembelajaran dengan apresiasi itu harmoni. Ada yang kedua, melaksanakan pembelajaran itu berorientasi kepada pelayanan. Yang merespon setiap pertanyaan siswa itu bisa kita masukkan ke dalam berorientasi juga kepada pelayanan. Kemudian yang RHK ketiga, saya akan menyusun perangkat penilaian atau asesmen. Nah, dalam menyusun perangkat pembelajaran, saya melakukan yang pertama koordinasi dengan rekan guru, terutama dengan lokal kurikulum tentang pelaksanaan evaluasi pembelajaran apa yang dilakukan di satuan pendidikan tersebut. Kemudian menyusun dan menyiapkan perangkat penilaian. Nah, setelah itu saya akan melakukan penilaian sikap, penilaian harian, proyek, dan tak lupa saya akan melakukan pengayaan dan remedial. Nilai yang bisa didapat yaitu berorientasi pada pelayanan, memberikan evaluasi, akuntabel, memberikan penilaian loyal. Saya berkomitmen untuk melakukan evaluasi sebagai acuan kegiatan pembelajaran, yaitu kemudian yang keempat yaitu ada adaptif. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai pemateri dalam Kobel Sejarah, partisipan kegiatan seminar, lokal karya yang diselenggarakan di bidang pendidikan, lomba yang diadakan oleh BPGP, kegiatan Kobel Guru Penggerak Angkatan 9. Nah, jadi ini yang bisa saya ikuti dalam kegiatan tersebut. Untuk yang dilakukan yaitu mengidentifikasi pelatihan yang relevan, mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut, menerapkan hasil pelatihan dalam pembelajaran. Jadi apabila kita sudah mendapatkan pembelajaran dari seminar atau lokal karya, bisa kita ibaskan kepada kombel ataupun teman sejawat. Dari yang saya ambil ini bisa ada nilai berakhlaknya, yaitu berorientasi pada pelayanan, seminar atau pelatihan, kompeten, mengembangkan komitmen diri, kemudian akuntabel, yaitu saya melaksanakan tupoksi dengan jujur, berintegritas, dan tanggung jawab. Nah, kemudian meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai guru atau wali kelas. Jadi di sini yang saya ambil adalah pelaksana tugas sebagai wali kelas. Di sini saya akan melakukan tugas itu yaitu menyusun program, kemudian melaksanakan tugas dan mengevaluasi tugas. Nah, di sini ada nilai yang berakhlak, yaitu saya membuat program kerja sesuai dengan tupoksi tugas tambahan, yaitu akuntabel. Kemudian saya melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan tupoksinya dengan jujur, tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Itu RHK yang sudah saya tuliskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Mentor atau peserta yang lain? Monggo Pak Joko. Terima kasih Bu SK sebagai moderator. Pertanyaan saya untuk Bu Fitri ini mungkin mewakili kita semua. Menurut panjenengan, apa saja fakta-fakta atau kendala saat menggunakan PMM? Terima kasih. Untuk PMM sendiri itu sebenarnya kendala itu ada pada diri kita sendiri. Jadi kita jangan menyalahkan PMM-nya, jangan menyalahkan kok begini sistemnya. Harusnya memang kita sendiri yang harus sadar bahwa di era sekarang itu era digital, di mana belajar itu di mana saja dan kapan saja. Yang jadi masalah itu kemauan kita sendiri. Kita mau atau tidak untuk mengikuti zaman ini, untuk melakukan perubahan. Demi siapa? Yang pertama pasti saya selalu ingat itu demi siswa. Jadi kalau kita melihat siswa, pasti untuk belajar, untuk mencari ilmu dimanapun itu tidak akan terasa berat. Tapi kalau kita tujuannya PMM hanya untuk memenuhi syarat sebagai guru atau syarat untuk memenuhi tugas hanya sebagai formalitas, itu akan terasa berat. Jadi motivasi saya untuk menjadi lebih baik, untuk belajar lagi itu adalah siswa. Jadi hal utama yang dilakukan, kita harus memberi contoh dulu untuk mengajak siswa itu belajar. Kalau boleh saya menambahi, sebenarnya dengan adanya PMM ini merupakan ide bagus karena semua bisa mengunduh dengan satu sumber yang tentu saja sumber tersebut valid. Kalau dulu kan ada instruktur nasional, instruktur provinsi, kemudian instruktur kabupaten, itu menurut saya kadang bisa mengalami bias. Kemudian kalau menurut saya yang menjadi kekurangan dalam PMM itu tidak ada pelatihan secara berjenjang. Ya, pelatihan secara berjenjang dari pusat, kemudian nasional, turun ke tingkat provinsi, itu yang tidak ada, sebenarnya tidak ada di kurikulum Merdeka. Untuk Pak Budi, mungkin ada penambahan. Terima kasih. Masih 2 menit. Untuk Bu Fitri, tadi saya menyaksikan ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Bu Fitri atau teknik-teknik untuk pembelajaran. Nah, dengan inovasi itu tentu kita ingin Bu Fitri mengimplementasikan nilai tadi dengan cara membagikan inovasi itu kepada rekan-rekan guru yang lain. Untuk dalam waktu terdekat kira-kira apa yang adakah rencana untuk membagikan inovasi itu kepada guru lain, terus inovasi yang bagian apa dan melalui forum apa? Terima kasih. Untuk hal yang akan saya lakukan, mungkin yang sudah saya lakukan, ibaratnya saling sharing kepada guru sesama mapel maupun teman sejawat itu, walaupun secara tidak formal itu kita sering melakukannya. Di setelah pembelajaran kita melakukan refleksi kepada teman, itu sudah sepertinya sudah hal biasa yang kita lakukan. Tetapi inovasi yang akan saya lakukan ke depannya, yang terutama adalah di Kombel Sejarah. Nanti saya akan melakukan atau memberikan materi tentunya yang sudah saya dapatkan di guru penggerak kemarin yang tentang teknik stop dengan cara mindfulness. Ini sepertinya belum semua Bapak Ibu guru tahu. Nah, dengan teknik ini dan sudah saya uji coba itu memang sangat bermanfaat, terutama untuk jam-jam rawan sejarah itu kan di jam-jam terakhir menurut saya. Nah, untuk menumbuhkan semangatnya itu dengan cara teknik stop atau mindfulness seperti itu.
Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan berkata lagi. Ternak-ternak ikan teri. Cakep. Teri diternak dalam kolam. Cakep. Karena telah sampai di penghujung materi, ku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.